Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Tambunan bersama dengan sahabat saya Evangelis Lydia Supriyonggo Santoso. Selamat sore. Yang akan membahas khotbah hari Minggu kemarin dalam acara renungan senja sore ini atau Renja. Hari ini saudaraku kita akan membahas tentang apa yang disampaikan Ibu Lydia, yakni Ibu Lydia kemarin mengatakan bahwa setiap kejadian atau momen-momen dalam kehidupan itu adalah seperti untaian mutiara yang sedang dirajut oleh Tuhan. Pengrajinnya adalah Tuhan. Tuhan merajut dan kemudian saudaraku dikatakan Ibu Lydia, maka kalau untayan itu belum selesai, jangan kita kebanyakan protes, menggerutu, berkomentar, sok tahu gitu loh saudaraku. Kita tunggu sampai untayan itu selesai. Artinya pertama juga kita nggak bisa menghakimi, kita juga nggak bisa menilai-nilai langsung. Nah, saya ingin kita lebih memahami hal ini. Kita persilahkan Ibu Lydia untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi apa maksudnya perkataan Ibu tentang untaian mutiara yang sedang dirajut itu. Ya, jadi setiap momen peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi memang nggak enak ya Kak ya. Ya. Karena itu adalah pengikisan, adalah sifat-sifat yang tidak baik, kebiasaan kita yang tidak baik itu dikeluarkan gitu. Ya, nah contoh saya itu misalnya kurang sabar. Nah itu bisa-bisanya nanti ketemu sama orang yang sangat-sangat menjengkelkan gitu. Betul, itu, betul. ya kan? Nah kalau kitanya bilang kok ketemu sama orang ini terus ya, bilangnya gitu. Bisa juga saya menghindar kan? Ya. Kalau menghindar ya berarti proses Pengudusan pemurnian itu tidak jadi. Belum jadi lama gitu ya. Ya. Apalagi kalau dilawan gitu ya. Seperti tadi bilang protes terus itu ya kan. Kok gini terus? Enggak. Istilahnya marah malah dimaki-maki, ganti apa terus apa saling memaki-maki seperti itu gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari satu untaian itu, baru satu untaian seperti itu. Mungkin seperti ini juga Ibu. Saya kemarin itu lagi nyapu rumah. Karena saya agak sedikit pembersih, saya raba tuh bawahnya meja yang gak kelihatan saya demi ngelap. Tahu-tahu ketusuk tangan saya ini, Ibu lihat nih hitam. Nih, ketusuk sesuatu yang halus. Nah, ternyata ada masuk satu benda kayak mungkin ujungnya ijuk sapu ya, masuk. Dan itu cenut-cenut. Meskipun cenut-cenut, saya harus cabut itu benda itu supaya tidak infeksi. Kalau enggak infeksi terus. Nah, demikianlah di dalam pengudusan itu ya Bu ya. Yang dulu masuk di dalam hati kita, pikiran kita, kebiasaan-kebiasaan dari orang berdosa yang sudah mengakar, menancap. Kalau itu tidak diambil akan membuat infeksi rohani. Ya. Maka ketika itu dicabut juga sakitnya luar biasa. Nah, pengudusan itu seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu kemarin juga ngasih contoh kepada saya tentang seperti orang buat cake, gimana Ibu? Jadi kalau kita mau bikin cake gitu ya, kita udah siapin semua ingredientnya, ada butter, ada telur, bahan-bahan ada terbaik terigu lah semua, ya. Nah itu kan diaduk, di mixer ya. Kalau telur itu bisa bicara ya mungkin teriak-teriak ya, di mixer gitu ya. Apalagi sampai 10 menit sampai betul-betul dia itu halus, fluffy gitu ya. Nah itu seperti keadaan kita saudara. Belum jadi tapi kita udah mana hasilnya.
kita udah berdoa, mana hasilnya? Prosesnya Ya, sebenarnya itu. belum Ya, sempurna. ya, Yes ya. ya. Sehingga orang itu menjudge Tuhan atau mungkin kecewa gitu ya. Kok Iya. bisa seperti begini hasilnya? Padahal ya inilah makanya biasanya orang itu kalau udah melewati padang gurun baru tahu, oh ini loh maksudnya seperti Iya. itu ya. Ibu kemarin menyampaikan di dalam melewati padang gurun, naik turun lembah kehidupan itu, minimal kita bertahan, itu ya pesan ibu ya. Iya. Jangan sampai kita merosok, jatuh turun jauh ya. Nah, oleh karena itu kerjakanlah hari demi hari apa yang bisa dijalankan. Seperti misalnya menggali kemampuan. Gimana ibu bisa menjelaskan lagi tentang pengudusan? Karena kita memang dipisahkan dari keduniawian. Coba ibu sampaikan kembali. Contoh seperti gini nih Kak, kalau di dalam masa pandemi seperti ini ya, Yes. padahal kan ya kita butuh untuk hidup gitu. Iya. Ya. Sementara gajinya juga udah dipotong, bahkan banyak ya, atau mungkin Bahkan 50%, ada yang di PHK, iya Bu. ada yang di PHK. Tidak dapat gaji. Lalu kan hidup itu jadi pilihan ya, Yes. mau mendapatkan uang dengan cepat, dengan cara yang segala cara dihalalkan, misalnya jual obat tipu-tipu lah, misalnya. Seperti atau begitu. tetap hidup dalam Nah, kebenaran. apakah yang diambil keputusannya walaupun misalnya berada berat sedikit ya, harus bekerja ekstra kuat ya. Itu buat kita-kita ya. Seperti contoh ya, saya itu punya itu ada kantin di bawah ya, di bawah. Itu ibunya itu gorengin opak kecil-kecil gitu seperti hosti gitu ya. Ya. Itu dari Rp2.000 ya, itu nggak laku. Rp2.000 aja nggak laku. Lalu dia bongkar lagi, dibongkar, dijadikan 1.000 perak ibu. Itu plastiknya juga udah dipotong, ya waktunya. Tapi saya sampai mau menangis gitu ya. Perjuangannya itu luar biasa gitu ya. Dia nggak mau tipu-tipu, ini dikasih yang pelesat, yang enak, apa yang bisa membuat manusia jadi malah jadi Dia kesehatannya tetap menyediakan makanan yang terbaik sehat. gitu ya. 1.000 perak masih dia. Saya pikir susah ya untuk bayangkan mau untung berapa ya, 1.000 perak opak 3 biji misalnya ya. Pakai plastik, belum ditutupnya pakai lilin. Nah itu semua tuh Tenaga. iya saya ya seperti itu. Butuh suatu perjuangan dan iman yang kuat, itu nggak gampang memang ya untuk bisa bertahan itu. Itu sebabnya Ibu Lydia kemarin mengatakan ya, bahwa Paulus mengatakan kita yang hidup dalam kegelapan telah dipindahkan kepada kerajaan anaknya, kerajaan terang. Maka meskipun dalam kehidupan ini mengalami kesukaran, ya kita tetap memilih jalan yang benar. Bukan jalan instan. Bagaimana agar cepat dapat uang, bukan itu. Bagaimana engkau bisa berjalan di dalam kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang jujur, meski di dunia ini kamu mengalami tekanan yang berat. Nah, itu namanya pengudusan. Nah, ketika kita memilih pilihan yang benar, itu pasti sakit karena orang dunia kebanyakan lebih suka yang nyaman. Nyaman, beruntung banyak, gak peduli apakah yang kita jual itu menyakiti orang, merusak orang. Ada lagi saudaraku yang saya lihat belakangan ini. Ada dia pegawai kantor, ya pegawai kantor tidak biasa kerja keras. Tetapi setelah dia menerima hidup baru, malah dia dengan dengan adanya COVID, perusahaannya tempat dia bekerja tidak bisa bertahan, dia dipecat. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Dia banting setir. Pokoknya keluargaku harus makan. Tapi dia gak punya uang untuk beli mobil. Dia cuma punya motor. Dia tidak gengsi saudara. Merendahkan hati.
melewati padang gurun ini, proses perendahan hati, dia narik Grab. Itu pun karena PPKM, hasilnya tidak seberapa. Tetapi dia bilang kepada saya mengucap syukur Bu. Minimal kami bisa makan. Kami ada beras setiap hari. Aku bersyukur pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada satu lagi, seorang ibu punya restoran besar tadinya. Tapi sewanya mahal, tutup saudaraku. Dia bingung mau cari karyawan, tidak bisa lagi. Lalu saya menyarankan, coba kamu jualan dari rumah saja. Waduh Bu, udah terlalu banyak, coba. Lalu ibu ini coba, modal udah habis karena harus bayar hutang-hutang. Dia menjual saudaraku mungkin 1 ekor awalnya, 2 ekor awalnya. Dia bilang, puji Tuhan minimal ada buat makan. Nah ini saudaraku proses, gak bisa kita terus mengingat-ingat. Aku kan punya restoran besar, masa jadi jualan ayam pecel lele misalnya. Pokoknya harus berjuang. Ikuti naik turunnya kehidupan. Saya berkesan tuh apa yang disampaikan ibu. Bisa ibu tambahkan lagi? Jadi kita walaupun naik turun lembah, ya kan, kita ikuti gitu ya. Seperti main selancar di pantai itu. Kalau kitanya memang itu harus melawan ya, harus melawan supaya kita bisa ada enak ya. Tapi kalau enggak ya enggak bisa menari, malah tenggelam. Ya, seperti itu. Kalau kita ketakutan dan pasrah saat berselancar di laut, udah digulung laut kita. Ya kita harus dibawa kita naik ya. Ikutin aja naik turun. Akhirnya jadi nikmat, jadi sukacita. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku, itulah pengudusan yang memang adalah penentuan dari Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak mengalami proses pengudusan. Nah, proses pengudusan ini ketika kita hidup baru tidak langsung enak. Oleh karena itu tunggu sampai prosesmu berakhir sehingga untayan mutiara itu utuh. Dan kalau sudah utuh, bagus, terjalin saudaraku, dijual di toko mahal sekali harganya. Banyak putri-putri raja yang menginginkannya. Ya, demikianlah kita saudaraku, kita adalah mempelai Kristus. Setelah kita diuntai Tuhan dengan baik, dengan indah cemerlang, berkilau berharga, kita menjadi mempelai yang sangat diinginkan Tuhan. Demikian renungan senja pada sore hari ini. Jangan lupa besok renja yang kedua setiap pukul 5 sore. Jika engkau terberkati, silahkan buka kembali di YouTube. Saudara bisa tonton berulang-ulang, saudara klik, saudara like, saudara share, dan dan silahkan komen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.